Hey, halo, apa kabar? Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome to my life. Ya, hari ini saya berada di Makassar. Sekarang saya lagi kelas. Ya, saya lagi kelas training Credit Card Evolution di Makassar. Sekarang waktunya partner saya, Pak Benny. Ya, ini sekarang kita akan menjawab. Ya, ini pas enak ya. Jadi gini. Pak, kenapa sering video? Karena gini, saya nggak suka nulis. Terus terang aja saya nggak suka nulis. Jadi kalau ada orang yang konsultasi sama saya, kemudian kalau nulis sudah chatting itu males tenan. Sudah. Karena nulis itu nanti menimbulkan pertanyaan lagi. Lebih baik. Saya lebih suka lebih baik ngomong gini kan jelas seperti ini. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman kemarin ada namanya Bu Karenina apa siapa pagi-pagi itu tanya, Pak, saya ini kerja sebagai seorang karyawan. Guntur, apa kabar Guntur ya? Saya ini kerja sebagai seorang karyawan, Pak. Kalau macet gimana, Pak? Kalau debt collector nyamperin tempat kerja gimana? Kan pusing saya, malu. Nah, ini kita akan belajar ini ya. Lalu ada Bella Fania. Nah, ya kita akan belajar itu. Oke, malu dan lain-lainnya. Ada Bella Fania, ada siapa ini ya? Nah, ini pasti dialamin bagi Anda yang bangsawan. Bangsawan tuh bangsa karyawan ya. Ada Yunan, halo Yunan, apa kabar? Lah, lu ngapain kamu di sini? Lah, HWG hadir. Nah, di mana tuh? Sekarang aku lagi di Swiss Bail-in. Ini Yunan kok? Ini Yunan nih harusnya kamu tuh dengerin Pak Benny, jangan dengerin saya. Wah ini. Nah, oke. Ya jadi ini pertanyaan. Pendi Senior, Hadi Om. Ini Freddy, hadir Om BJ. BJ itu apa? Bro, BJ itu blowjob apa gimana tuh? Ada Yovan. Cecer Makassar. Ya oke. Sekarang begini. Jadi gini Pak. Yang harus pahamin adalah kalau kita kan hadir sekarang topiknya adalah kalau karyawan ngadepin. Jadi gini. Jadi kalau karyawan Anda mulai macet di kartu kredit apa segala, pasti yang pertama adalah teror telepon. Kalau pengusaha sih nggak masalah karena kan kalau telepon ya di tempat usahanya dia gitu. Karyawan yang lain juga paling cuma rasa-rasan doang. Tapi kan kalau karyawan jadi masalah. Yang kedua adalah kalau sampai nyamperin. Kalau sampai nyamperin ke tempat kerja itu bagaimana? Malunya gimana? Apalagi jabatan Anda seorang manajer apa segala itu kan. Nah, oke. Jadi malunya bagaimana? Oh, Freddy. Oh, emotion cool. Oh, alah. Bingung aku. Tiba-tiba BJ. Ini lagi puasa. Jangan menyangkut pautkan satu konotasi yang aneh. Nah. Ya, oke. Jadi saya menjawab ini dulu ya. Jadi gimana caranya? Yang pertama kali yang harus Anda pahamin adalah satu, bahwa Anda harus paham bahwa posisi Anda itu tidak ada jalan yang enak lagi. Ingat ya, di posisi Anda ya, di posisi Anda itu nggak ada jalan yang enak. Sekarang yang ada itu kita pilihannya itu nggak enak apa nggak enak banget itu. Jadi kita memilih pilihan antara dari yang di paling nggak enak ini kita pilih yang paling enak itu seperti apa? Ya. Nah, solusi pada. Nah, saran saya nomor satu adalah apa? Komunikasikanlah dengan atasan. Ini penting. Jadi kalau Anda sebagai seorang karyawan dan kemudian Anda macet bermasalah, komunikasikanlah dengan atasan, ngomong baik-baik bahwa saya lagi bermasalah, bahwa saya akan macet dan mungkin nanti ada dipanggil, mungkin akan ditelepon di debt collector atau mungkin ada telepon, mungkin ada yang datang dan saya siap bertanggung jawab dan saya ada solusi karena macet ini kan mau menunda pembayaran. Jadi minta tolong dibantu untuk dikondisikan minimal kalau ada debt collector ya dihalo bareng-bareng. Nah, ini yang harus Anda pahamin. Nah, Pak, takut Pak, jangan khawatir. Jadi mindsetnya jangan takut begini. Karena apa? Kalau Anda cuma sekedar takut gengsi doang, tidak akan menjadikan solusi dari permasalahan Anda. Dan yang terjadi ketika Anda tidak ngomong begitu dan kemudian tiba-tiba beneran nih ada debt collector datang ataupun telepon teror, itu malah malunya luar biasa. Anda malah kacaunya malah ribet, itu malah jadi lebih buruk. Jadi ngomong dulu, lebih baik ngomonglah apa adanya. Dan ketika ngomong jangan panik, Anda ngomonglah dengan sikap yang tenang, bilang aja, saya ada kendala seperti ini, kemudian saya ada masalah seperti ini dan saya siap ngadepin, tapi saya memang sengaja memacetkan sampai nunggu diskon. Kalau nggak percaya, coba nanti atasannya suruh nge-like Facebook saya. Nah, nanti kan kita paham. Nah,
Nah, jadi kan nge-like Facebook saya, paham lah nanti ya. Nah, itu. Nah, dan Anda harus paham adalah apa? Di dalam kantor Anda, apalagi sebuah korporasi yang besar, tidak hanya Anda saja yang macet, tidak hanya Anda saja yang bermasalah. Di setiap korporat pasti ada yang masalah. Cuman mereka pada malu. Dan artinya ketika ada masalah pasti mereka akan membantu Anda, Bapak. Tapi kalau Anda tidak ngomong dan kemudian nanti tiba-tiba debt collector datang atau seperti apa, maka itulah yang the real masalah. Anda bisa dikeluarkan pada. Artinya Anda harus mengedukasi, ya, Anda harus mengedukasi atasan Anda. Lebih baik atasan Anda dia omong dulu, jadi dia sudah siap. Kalau sampai terjadi masalah dia sudah siap. Nah, ketika kuncinya sebenarnya di komunikasi, karena daripada nanti atasan Anda komunikasi sama debt collector dulu, akhirnya dia malah dijadi di brainwash debt collector. Itu bawaan Anda kalau sampai tidak bayar, maka saya akan teror tempat Anda. Wah, maka itu kacau. Tapi kalau Anda bisa berkomunikasi dengan atasan dulu, yang penting atasannya dulu. Kalau atasan sudah oke, bawahnya kan tinggal nurut. Yang penting bilang aja, Pak, ini strategi begini. Nah, dan ingat ya, kalau Anda sama utang sama bank, secara sosial Anda tidak ada dampak apa-apa. Teman Anda akan tetap jadi teman, atasan tetap jadi atasan, bawahan tetap jadi atasan, tidak ada yang tersakitin. Tapi kalau Anda utangnya sama orang, sama teman, sama saudara, sama kerabat, maka itu akan terjadi sanksi sosial, ya. Dan Anda harus ingat, tidak hanya Anda saja yang bermasalah, mungkin ada juga orang lain di dalam perusahaan Anda yang bermasalah, tapi mereka lagi malu untuk ngomongnya. Jadi yang terpenting kita adalah melakukan edukasi. Ya, ingat ya, edukasi. Oke, saya sekarang menjawab. Ini ada siapa aja di sini ya? Ada Yuna, ada Freddy, ada Eriko, ada Raja Pati Daksa, ada Surya Terang, bisnis Mama Kapten pakai CC bagus gak? Mama Kapten nih opo Surya? Ada Royce, ada Bang Royce, Yovan, terlalu vulgar tuh, bukan untuk umum. Fatma, solusi mantap suhu. Nah ini, nah, oke. Jadi itu yang ini Mama Kapten itu apa sih? Saya nggak tahu Mama Kapten. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman bagi yang karyawan. Jadi jangan takut karena apa? Saya yakin di setiap perusahaan. Contoh ya di perusahaan saya ada yang macet. Saya ngomong, ya yang penting kamu ngomong. Nah, Kejora hadir siang koko. Wah, fotomu putih tenan Jo. Tak kira no sopo gue, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bagi anda karyawan jangan takut. Di tempat saya juga ada yang macet, ya saya ngomong, ya sudah macetin aja nggak apa-apa. Dan ketika kita ngomong di tim, kita ngomong langsung, ya kan, kita akan dibantu, karena pada dasarnya mereka juga akan mengalami hal yang sama, ya. Dan ingat debt collector apa segala itu kan bukan apa ya. Kalau Anda tidak mengkondisikan dulu, maka nanti debt collector itu yang akan mengkondisikan kantor Anda. Karena debt collector itu dalam modus operandinya, dia akan menjadikan Anda sebagai musuh bersama. Itulah kenapa solusinya harus komunikasi dari awal. Karena kalau komunikasi dari awal, maka dia akan melihat dari cara pandang Anda. Tapi kalau Anda tidak komunikasikan awal, malah debt collectornya yang ngadepin dulu, maka dia akan melihat dari cara pandang debt collector itu. Ya, siang sumu muda, selalu sumu. Aduh sumu, Malinisang, halo. Mama Kapten seperti Bitcoin yang ada di YouTube. Alah, itu money game lagi. Udahlah, capek lah. Hidup itu cuma sekali ya. Jangan main money game. Ingat ya, saya selalu punya prinsip jangan pernah hidup di mimpinya orang. Ingat ya, jangan pernah Anda hidup di mimpi orang. Jangan pernah Anda hidup di mimpi upline Anda. Jangan pernah ada mimpi. Buat mimpi sendiri, hiduplah di dalam mimpi Anda sendiri. Karena kalau Anda hidup di mimpi orang, kelihatan. Begitu mimpinya orang tercapai, Anda akan dibuang. Lihat aja itu, dream from chart. Begitu mimpinya Fili Mutakin tercapai, Anda dibuang di tempat. Opsi A yang nggak ada, ya. Nah ini, Anda hidup di mimpinya siapa itu? Mafrodi, ya kan? Mafrodi dapat, Anda dibuang. Anda sekarang yang pengikutnya Mafrodi, sekarang dapat apa? Kere hore iya. Nah, kalau ada Bella, kalau kita usaha pakai kartu kredit itu dana di CC mending ditarik tunai apa beli barang pakai CC? Ditarik tunai lewat Gestun. Nah, ya, tarik tunai lewat Gestun. Jadi Anda apalagi sekarang itu apa? Bitcoin, OneCoin, apa segala sama ujung-ujungnya bullshit semua itulah. Yes, capek lah. Anda hidup itu cuma mimpi doang. Kalau Anda tetap karena pemain money game ya itu aja, orangnya itu aja, dan dia selalu mengajar mimpi, no magic pill. Mau kaya kerja keras, bangun mimpi sendiri.
bangun brand sendiri, baru itu bisa kaya. Tapi kalau Anda hidup di mimpinya orang, gak bakal lah. Jadi budak ya. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu, Pak Ibu. Ya. Contoh kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Saya rasa ada yang mau tanyakan nggak ini? Ada yang mau tanyakan nggak ini? Nah, ya. Jadi kalau debt collector ya. Dan kalau menghadapi debt collector tuh gampang. Intinya debt collector tuh ini gini loh. Kenapa debt collector itu berani sama Anda? Karena dia yakin tidak ada alat bukti. Ingat ya. Dia yakin tidak ada alat bukti. Dan bagaimana caranya membikinkan alat bukti itu? Depan rumah, depan kantor Anda pasangin CCTV. Atau kalau perlu beli helm GoPro yang dibuat untuk uji nyali itu, pasang itu ngadepin debt collector. Tak jamin debt collectornya lari terbirit-birit. Nah, saya ingin datang ke Jogja tapi keuangan Anda datuk gara-gara CC. Ada diskon nggak Pak? Nah, saya nggak ada diskon ya, itu udah net banget ya Mas Popo. Tapi saran saya pinjem-pinjemin nggak masalah. Karena daripada uang Anda habis hanya untuk ngurusin kartu kredit, lebih baik uang Anda habiskan di kelas saya, karena nanti Anda akan mendapatkan solusi di kelas saya. Karena di akhir kelas saya akan ada sesi konsultasi one by one. Itu lebih penting daripada Anda bayar kartu. Kartu nggak usah dibayar, macetin dulu aja. Ya. Nah, berapa lama DC datang kalau kartu kredit telat bayar? Bulan ketiga. Kalau kartu kredit bisnis forex yang benar gimana Bu? Forex yang benar ya bukan judi, ya forex. Forex saya nggak ngerti. Tapi kalau di forex itu tidak ada kata kalah. Saya sudah buktikan sendiri. Di forex tidak ada kata kalah. Yang ada cuma menang atau menangis. Dan saya golongan yang menangis ini, hancur total. Ya, kapan ke Lampung, Charles? Belum tahu, Lampung belum tahu. Ade, yang di grup katanya pajak aman pakai CC. Itu mah berita pesanan bank lah. Karena CC-nya kan pada panik nih. Perbankan lagi pada panik kan, omset menurun semua. Buktinya kan menjelang hari raya ini kan harusnya omset naik, tapi turun. Nah, nyimak. Suhu, katanya debt collector kasih saku aja gimana? Nanti gak marah. Ya kalau Anda mau cuman ngasih duit ya terserah Anda ya. Ku jadikan 1 BM, jangan pernah hidup di mimpinya orang lain. Nah, kapan debt collector datang? Gusti, wah, 2 kali sesi live nih. Koko di luar konteks, debt collector untuk CCR Business Mastery berlaku untuk bisnis yang debt collector. Oh alah, jasa nggak efek lewat streaming sebelumnya? Jasa berlaku Jo. Jadi semua bisnis Anda, bisnis esek-esek pun berlaku kok. Nyimak. Nah, wah 2 kali sesi live nih. Yang tadi di grup. Jadi tadi saya sesi live di grup alumni CCR aja. Karena kita ada project namanya CCR Business Mastery. Itu kelas hanya boleh Anda ikut ketika Anda setelah ikut CCR. Nah, nanti ada Om Gusti di situ. Nah, bagus sekali. Royja, kapan Kaltim Samarinda? Samarinda saya belum tahu, Pak Royja. Karena beberapa kali saya ke Samarinda itu sepi. Jadi kurang apa ya, lagi lesu ya. Mungkin next lah setelah lebaran. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja dulu teman-teman. Oh ya, coba dicek di postingan saya di bawah-bawah itu saya ada e-book bagi Anda. E-book jurus jitu mengatasi telemarketer. Jadi kalau Anda debt collector lewat itu pakai e-book itu. Di e-book itu saya jelaskan ada satu software yang luar biasa bagus. Anda install. Nanti kalau ada telepon dari debt collector apa segala itu udah kecatat sendiri. Nah itu tinggal Anda auto block maka dia udah ngeblok sendiri. Aman tuh. Saya dulu sebelum pakai software itu 1 hari itu bisa ngadepin telepon asuransi, kemudian cicilan, terus apa lagi, stres Pak. Dan itu cukup ngabisin waktu karena saya punya 18 kartu, bayangkan, ya kan? Kita lagi fokus kerja, fokus apa, tiba-tiba kering asuransi, kan nggak megelin des gitu ya. Nah, Jeffrey Ko, setelah 3 bulan debt collector datang, terus selanjutnya apa kok kalau memang nggak bisa bayar? Ya sudah, didatang ya dihadapin terus saja. Bilang aja tidak segini, sekarang tidak segitu ya. Dulu kartu suhu pernah di Purwokerto, wes tapi lagi di luar kota sayanya. Kapan lagi? Purwokerto saya nggak tahu. Ikut aja kelas saya yang di Jogja, Solo, Semarang itu minggu depan. Jadi saya ada training Kredikat Revolution di Jogja, Solo, Semarang, kemudian minggu depannya lagi di Bali, Surabaya, Jakarta. Itu langsung kelas, tidak ada seminar, Bapak Ibu sekalian, dan itu akan materinya luar biasa karena di akhir sesi saya akan memberikan satu sesi tanya jawab secara pribadi dan 4 mata itu Anda bisa membeber masalah Anda tentang kartu kredit, dan kalau Anda pun lagi mau bingung mau bisnis apa, Anda bisa share ke saya ide bisnis Anda, kita brainstorming. Nah, kalau saya dulu pakainya aplikasi Blacklist sudah kuno, sekarang ada yang terbaru tuh ya.
Jakarta tanggal berapa? Jakarta itu tanggal 19 kalau nggak salah. Iya, tanggal 19, Muhammad. Kalau tinggal cek aja di atas ada jadwalnya, ataupun cek di bit.ly /CCR strip bookshop. Nah, nanti tinggal saya kasih di situ aja, di komen saya kasih itu. DAD Ar-Rahman, halo Ade, apa kabar ya? Jadi jangan tahu teman-teman. Karena apa? Ingat gini loh. Kenapa debt collector ini Kemat Tangerang ada nggak? Tangerang ke Jakarta, tinggal nyebrang doang kok. Masih satu anu ya. Ada Tiadi lain, Bookshop Semarang bisa ke saya ya ini. Kejora Bali info PC. Nah. Oke. Surabaya tanggal berapa? Surabaya itu tanggal 23 kalau nggak salah, 23. Bandung kapan? Bandung saya belum ada jadwalnya. Bandung coba ke Jakarta aja tanggal 19. Jadi itu nggak ada previewnya, langsung kelas ya. Karena sudah banyak yang handing. Dan kelas saya di KCR sekarang orang itu udah daftar semua. Karena apa? Ada spesial ya. Investasinya kan murah, cuma 4.377.000. Tapi yang spesial di akhir kelas saya akan memberikan satu sesi one by one. Saya akan mendengarkan semua masalah Anda tentang utang. Dan saya akan memberikan Anda solusinya bagaimana. Jadi setiap orang akan membawa solusi yang berbeda. Nah, artinya di situ kesempatan bagi Anda bisa sharing pada yang terbaik di Indonesia urusan kartu kredit tentang masalah Anda, dan saya bisa memberikan solusi. Ini win-win solution. Saya senang sekali mendengar masalah orang karena dari situ saya bisa memperbanyak ilmu saya, dan kemudian saya yakin Anda nggak bakal rugi karena apa? Anda telah mendapatkan solusi, istilahnya apa? Anda ada profesional, expert yang akan mengguidance Anda. Ya. Cirebon kapan? Cirebon belum ya? Ya. Saya kok nggak pernah dapat email update lagi berkaitan suhu apa sudah diblok ya? Email kemarin agak Muhammad Rasul ya. Email saya kemarin agak kena virus, hilang 8.000 ya. Jadi gini, kalau Anda yang mau update email dari saya, coba Anda masukkan di sini aja. Di atas atau di bawah itu ada e-book gratis dari saya. Anda masukkan di situ, nanti email Anda masuk lagi. Erpin Jito, kartu kredit dan KTA macet guru. Tapi hari ditelepon dari banknya. Posisi di Kalbar kebetulan macet di kartu kredit di ANZ. Apa depositor bisa ke tempat kita, sedangkan ANZ tidak ada kantor Kalbar? Bisa jadi kalau dia sudah punya partner. Jadi dia sudah punya partner. ANZ itu enak, diskonnya gini loh. Kenapa kita harus macet? Ya, kenapa kita harus macet? Karena gini loh, macet itu bukan ngemplang ya, ingat ya. Ya, garansi problem utang soft nggak garansi. Tergantung utang Anda berapa. Tapi saya akan memberikan cara terbaik dari yang ada. Kalau Anda garansi nggak ada ya, saya bukan orang yang instan, sorry ya. Kalau Anda mau kayak instan, mau selesai masalah instan, jangan cari saya. Anda berada di tempat yang salah, Pak. No magic pills, ya. Nah, tinggal Anda saya kasih solusi, Anda mau jalankan apa tidak, titik. Ya, jadi maaf Raga ya, kalau garansi jangan ikut kelas saya. Saya tidak pernah menggaransi apapun, titik. Nah, ANZ 70% diskon. Ya, ANZ 70% bisa diskon karena ANZ lagi macet. Jadi ANZ itu sekarang NPL-nya tertinggi di Indonesia, hampir di angka 7%, dan dia akan ngasih diskon. Dan diskon selalu negosiasi dari limit, ingat ya. Diskon selalu minta negosiasi dari limit, bukan dari tagihan. Bukan dari total tagihan, tapi dari limit. Jadi contoh Anda kartu 50 juta, mungkin nggak kebayar 1 tahun, kan udah bengkak jadi 100 juta. Maka diskonnya itu harus dari yang 50 juta ini, jangan dari yang 100 juta. Minta diskon, denda juga dihapus, dari pokok bisa didiskon sampai 50%. Oke? Nah, oke. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang satu adalah apa? Jadi Anda akan belajar, jadi kan satu, di acara konsultasi itu apa aja? Satu, Anda akan menguraikan masalah ya. Masalah Anda akan menguraikan, baru nanti akan saya solusi. Karena solusinya itu udah sekarang gini, Anda tinggal mau bayar, mau macet, atau mau yang lain. Nah, tinggal kalau misalnya stop pembayaran, bagaimana cara stopnya, kemudian bagaimana negosiasi diskonnya, itu yang saya ajarkan. Tapi kalau saya bayarin utang Anda ya rapatean lah. Patrick Lorenzo, kalau misalnya nama om saya sudah diblokir dan BCA, masihkah clear dan buka kredit? Bisa aja, yang penting dibayar. Tapi kalau nggak dibayar ya susah. Nah,
bagusnya negosiasi by phone atau ke kantor ANC-nya, Su. Bagus tuh ke kantor ANC, tapi harus ada caranya. Antara ke kantor sama ke telepon tuh harus ada caranya, beda-beda itu. Itu nerangannya banyak. Kalau waktu isi aplikasi, gak sebenarnya apa saat macet bisa dipermasalahkan. Masalahnya bisa, Ferdi Cornelius, bisa dipermasalahkan. Masalahnya baik-baik saja, itu aja. Ingat ya, perbankan pidana nggak ada. Di kartu kredit itu tidak ada unsur pidananya. Ingat ya, di kartu kredit tidak ada unsur pidananya, artinya semua itu perdata. Dan perdata itu tidak ada namanya masuk penjara. Dan kalaupun ya, ini agak vulgar dikit ya, kalaupun Anda pakai siup Photoshop, kemudian pakai apa Photoshop, itu tidak ada pidananya. Ingat sekali lagi ya, tidak ada pidananya. Karena pemalsuan, pasal 2 KUHP 263 kalau nggak salah ya, itu fotokopi itu bukan jadi barang bukti yang sah di pengadilan. Jadi bukan fotokopi ya. Nah, kalau oke, tenang aja Uraga, suara mereka selalu terbaik, tinggal mau dijalanin apa enggak. Nah itu. Medan ditunggu ya. Oke, Medan mungkin setelah lebaran ya. Ini Pak Andi Hutama Singgini, salah satu alumni saya di Lampung, luar biasa itu. Kartu macet tapi sudah punya hotel 1. Jos. Nah. CC modal trust. Nah, Soto Shop. Kalau macetnya 300 juta, bisakah dinegosiasi dan menjadi berapa? Macetnya 300 juta, negosiasi bisa. Sekitar 150 lah. Dan ingat satu ya, kalau Anda negosiasi usahakan pas ada uangnya. Jangan Anda nggak ada uangnya kemudian negosiasi, sama aja bohong itu. Dan kemudian jangan terpancing untuk mendapatkan apa ya, cicilan. Jangan terpancing untuk cicilan. Karena cicilan percuma, kalau Anda cicilan kemudian macet lagi ya sama aja bohong. Karena apa? Itu seperti menjilat ludah sendiri. Lebih baik uang itu dikumpulkan, setelah uang dikumpulkan nanti langsung nego, langsung jreng lunas. Nah, itu cara terbaik. Dan jangan pernah membayar tagihan ini kepada debt collector, ingat ya. Harus bayar ke banknya, atau minimal minta surat dari banknya, tanda penerima. Karena kalau ada beberapa kasus Anda membayar ini kepada debt collector, maka yang terjadi sama debt collector nggak dibayarkan ke bank, dimasukkan ke kantong. Nah, Anda macetnya tetap di BI. Nah, banyak kasus seperti itu. Oke, apalagi ini ya. Oke, saya rasa begitu aja dulu teman-teman ya. Erwin Jo, 3-4 bulan sudah bisa negosiasi, bisa. 3-4 bulan bisa, gampang banget. Mindset lagi gampang negosiasi. Tapi yang penting ada duitnya ya, bawa uangnya. Yang penting bawa uangnya, baru bisa negosiasi. Ya, jadi itu. Oh iya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Terus bagi teman-teman yang berminat, apa ya? Saya ada webinar itu hari Selasa. Webinar itu hari Selasa tentang step by step membangun bisnis modal kartu kredit. Nanti linknya saya taruh di bawah deh ya. Nah, workshop Makassar sekarang iya workshop lagi Bu Beni. Nah, jadi hari Selasa jam 9 itu linknya ada di nanti tak kasih di link di situ ya. Ini sumu aja. Gimana urusan pajaknya kalau kartu kredit saya dipakai teman? Itu nggak masalah ya. Pajak itu dari penghasilan, bukan dari pemakaian. Ya, Melinis. Kapan kartumu saya pakai? Yuk sini saya pakai yuk, tak pakein yo Mel. Tak habisin yo, tak bantuin ngabisin. Umar, halo. Satria Salim, lagi di mana? Lagi di Makassar nih. Jakarta, aku kelasnya di 19 ya, 19 Juni. Kim Kemat, ditunggu linknya Oke, saya rasa seperti itu teman-teman. Coba dicek deh. Gini aja, sebentar. Link webinar tuh ada di postingan di bawah. Coba cek. Ada postingan saya. Anda cek scroll ya Anda scroll di bawah-bawah itu ada cek postingan saya. Mau webinar apa? Ngatasin kartu kredit bermasalah atau apa? Itu di bawahnya ada linknya. Broadcast link webinarnya di BB. Oke, sip ya. Jadi webinar tinggal cari di postingan bawah. Saya ada menawarkan mau webinar seperti apa, kemudian yang terbanyak adalah untuk step by step memulai bisnis di kartu kredit. Akhirnya itu, jadi hari Selasa jam 9 malam. Kalau webinar tuh ada papannya, ada apa, jadi jelaskannya lebih enak. Kalau begini kan cuma sekedar spontan aja, ya. Nah, Adi Prasetya, halo Ad, Pak Kadar. Nah, Muhammad Saleh, hadir Oke, bagus teman-teman. Nah, oke, ini banyak juga ya, Tulus Meneto. Solo kapan? Solo minggu depan, Mas Tulus. Tinggal cek di bit.ly /CCR workshop. Nah, untuk Selasa. Oke, bagus. Oke.
Saya rasa seperti itu dulu teman-teman. Jadi saya ulang lagi, kelas Credit Card Evolution akan hadir di minggu depan di Semarang, Solo, Jogja, kemudian Jakarta, Bali, dan Surabaya. Setelah itu saya akan break kurang lebih 2 bulan ya. Jadi itu manfaatkan, itu tidak ada seminar preview, langsung kelas, dan investasinya murah banget, 4.777.000. Dan itu akan mendapatkan spesial dari saya. Selain Anda kelas belajar, masuk komunitas. Di komunitas nanti ada tergabung dengan ribuan alumni. Dan kemudian biasanya kalau orang-orang dari alumni saya akan nge-save nomor handphone Anda di dalam HP saya. Jadi di nomor handphone Anda di HP saya itu semua ada. Jadi kita bisa berkontak langsung dan saya bisa responsif sekali. Dan kemudian di akhir sesi kita akan ada sesi konsultasi one on one. Jadi Anda dan saya 4 mata. Nanti Anda akan sharing permasalahan Anda, saya akan bantu Anda keluar dari solusinya, saya akan memberikan beberapa opsi, silakan Anda laluin solusinya. Dan kemudian kalau Anda blank mau ngapain, bingung apa, saya akan tunjukkan jalannya seperti apa. Oke, sekian dulu, sampai ketemu di webinar hari Selasa. Bye.